Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Sulistiarto Wijaya, perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas yang berjudul Business Plan Kedai Mango Stickeries. Rangkuman eksekutif. Mangga adalah salah satu komoditas yang paling banyak peminatnya, entah itu sebagai sumber penghasilan untuk sekedar dikonsumsi. Buah mangga juga sudah memiliki tempat khusus di hati para penikmatnya. Ini dapat dilihat dari antusiasme dan tingginya peminatan dari para penikmat mangga. Buah mangga adalah buah yang bersifat musiman, yang berarti tidak setiap saat dapat ditemukan. Hal ini menyebabkan euforia penikmat mangga hanya berlangsung dalam satu periode singkat. Banyak bermunculan produsen yang bersaing memanfaatkan momentum di pasar buah mangga. Meskipun begitu, harga buah ini cenderung berada di nilai yang cukup stabil, walaupun persediaannya melimpah. Buah mangga memiliki berbagai varian jenis, tetapi kami belum melihat adanya banyak variasi yang digunakan oleh produsen dalam menyajikan produknya. Berkaca dari hal tersebut, kami melihat adanya potensi yang cukup tinggi untuk bersaing di pasar ini. Untuk itulah kami mulai bisnis Mango Stickeries. Mengingat produk Mango Stickeries kami belum banyak memiliki pesaing, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Banyak yang menyukai olahan ketan mangga. Olahan ketan mangga ini memiliki rasa yang sangat lezat, enak, dan membuat bagi penikmatnya menjadi ketagihan dan tak henti untuk mencobanya. Ketan mangga ini kini sangat populer diperbincangkan oleh banyak masyarakat. Perpaduan ketan dan buah mangga membuat banyak orang penasaran bagi yang belum mencobanya. Visi dan misi. Misi: A. Makanan yang berbeda dengan yang lain. B. Dari bahan berkualitas segar dan halal. C. Kerjasama yang baik adalah pedoman kami. D. Membangun hubungan yang baik antara produsen dan konsumen. E. Melayani dengan etika yang baik. F. Kepuasan konsumen penghargaan tertinggi kami. G. Mengutamakan kualitas dalam hal apapun yang dilakukan, pelayanan, dan disajikan makanan. H. Mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan dan dengan profesional. I. Menumbuhkan keterampilan dan pengetahuan produsen guna mencapai performa operasional yang maksimal. C. Membangun usaha di beberapa tempat yang strategis untuk menjadi usaha terbaik di Indonesia. Keunggulan: 1. Mutu terjamin. 2. Cocok sebagai cemilan di pagi, siang, maupun malam hari. 3. Mangga bermanfaat untuk mencegah kanker, mengurangi diabetes, melancarkan pencernaan, menyehatkan mata, menjaga kadar kolesterol, dan lain-lain. 4. Beras dan ketan bermanfaat sebagai sumber energi, menjaga kesehatan tulang, menurunkan risiko penyakit jantung, menjaga sistem ketebalan tubuh, dan lain-lain. 5. Santan kelapa kaya akan zat besi dan antioksidan, memperkuat imunitas, mencegah penuaan dini, dan lain-lain. Tujuannya, dengan modal yang terbatas, mampu menjadi sebuah tempat yang banyak diminati oleh masyarakat karena tempat yang bagus dan harga yang terjangkau. Sasaran: karena akan menjadi tempat berkumpul yang terfavorit, maka sasaran saya adalah anak-anak muda yang butuh tempat untuk berkumpul dengan nyaman. Analisis industri. A. Perspektif masa depan. Dengan tetap menjaga mutu dan kualitas, kami yakin bahwa kedai kami ke depannya akan menjadi salah satu kedai besar yang terkemuka di Kota Karawang. Melihat kondisi pasaran makanan yang saat ini semakin pesat, dengan munculnya industri-industri yang semakin maju, membuat
kami semakin tertantang untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas baik untuk dalam bekerja maupun produknya. B. Persaingan dalam dunia kuliner tak dapat dielakkan. Seorang wirausahawan akan maju apabila ia mau berusaha untuk bersaing, bekerja keras agar usaha yang ia geluti menjadi terbaik di antara sekian banyak para wirausahawan. Begitu juga kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat bersaing dengan saingan-saingan kami, yaitu kedai dengan jenis produk yang sama, 2 kedai dalam satu area wilayah kerja. Guna menunjang hasil persaingan yang baik, kami akan lebih selektif dalam bekerja yang meliputi proses produksi dan pemasaran. Dengan keselektifan tersebut, kami yakin kedai lain akan menganggap toko kami sebagai saingan terberat. C. Segmentasi pasar yang akan dimasuki. Segmentasi pasar sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi industri. Maka dari itu harus dipertimbangkan dan dipikirkan dengan cermat dan waspada, karena pasar merupakan salah satu tujuan dari perindustrian usaha kami. Dengan sedikit saja kelalaian dan kecerobohan dapat mengurangi penghasilan kedai dan mengakibatkan banyak dampak negatif bagi perkembangan kedai tersebut. Deskripsi usaha. A. Produk yang kami hasilkan ini berupa mango stick rice yang terbuat dari ketan dan mangga yang telah kami olah dengan memenuhi prosedur yang ditetapkan bersama guna menjaga kualitas yang bagus dan digemari konsumen. B. Jasa pelayanan. Kami sangat mengerti kebutuhan para konsumen, maka dari itu dalam sektor kedai mango stick rice yang kami dirikan, kami tidak hanya menyediakan mango stick rice, tetapi kami menyediakan beberapa hidangan lain sehingga memudahkan bagi para konsumen untuk memilih hidangan apapun yang mereka inginkan. C. Ruang lingkup usaha. Ruang lingkup usaha Mango Rice ini kami rancang dengan sebaik mungkin, karena semua itu bisa berpengaruh terhadap maju mundurnya kedai kami. Maka dari itu, kami berusaha memberikan sesuatu yang terbaik untuk konsumen. Rencana produksi. A. Proses produksi. Proses produksi yang kami rencanakan dan kami jalankan dalam kedai mango stick rice ini adalah sebagai berikut. Persyaratan lokasi. 1. Lokasi yang tidak terlalu jauh dari perumahan penduduk. 2. Lokasi mudah terjangkau dan dari pusat-pusat pemasaran. 3. Lokasi terpilih bersifat menetap, artinya tidak mudah terganggu oleh keperluan-keperluan lain selain untuk kedai mango stick rice. Pedoman teknis budidaya. Bahan-bahan utamanya: 1. Mangga. 2. Santan atau kara. 3. Gula pasir. 4. Ketan putih. 5. Garam. 6. Daun pandan. B. Sumber-sumber bahan baku. Bahan baku yang berupa nasi ketan dan mangga kami dapatkan dari supplier yang sudah teruji dan terbukti kualitasnya. Daerah lain yang mempunyai sumber daya yang lebih dapat kami gunakan untuk menambah bahan baku yang kami perlukan. Dengan membeli dari para supplier untuk ketan dan mangga dengan ukuran tertentu dan dengan harga tertentu yang tidak merugikan berbagai pihak, baik dari penjual ataupun pembeli seperti kedai kami. Perencanaan keuangan. A. Sumber dan penggunaan modal. 1. Analisis kebutuhan modal. A. Modal tetap. Modal tetap bisa dilihat di samping ini. Contohnya seperti ini.